Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan dua segitiga. Siapkan alat-alat tulisnya ya. Oke. Kesebangunan dua segitiga. Sebelum masuk ke kesebangunan dua segitiga, kita lihat dulu kesebangunan bangun datar. Pada materi sebelumnya, yaitu kesebangunan bangun datar, dikatakan bahwa dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, bagaimana dengan kesebangunan dua segitiga? Apa syarat dua segitiga dikatakan sebangun? Syarat kesebangunan segitiga tentunya hampir sama dengan syarat pada umumnya. Syarat segitiga sebangun sebenarnya dapat diketahui menggunakan konsep perbandingan pada segmen garis. Untuk memahami syarat kesebangunan segitiga tersebut, kalian dapat memperhatikan gambar berikut ini. Ini ada segitiga ABC. Ya, segitiga ABC pada gambar terdapat pemberian garis DE yang letaknya di antara garis AB dengan garis AC. Garis DE tersebut sejajar dengan garis BC. Gambar di atas dapat dipisah menjadi dua bentuk segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE. Untuk itu, bentuknya akan seperti berikut ini. Nah, ini ada dua segitiga ya, pecahan dari segitiga yang pertama tadi. Jadi ada segitiga ADE dan segitiga ABC. Ya, kita lihat segitiga ADE dan segitiga ABC. Apabila dilakukan pengukuran terhadap sisi pada segitiga ABC dan ADE, maka akan menghasilkan perbandingan berikut. AD berbanding AB sama dengan AE berbanding AC sama dengan DE berbanding BC. Kemudian kita juga dapat melakukan pengukuran setiap sudut pada segitiga ABC dan ADE untuk memperoleh hasil seperti berikut. Sudut ADE sama dengan sudut ABC, sudut AED sama dengan sudut ACB, dan sudut DAE sama dengan sudut DAC. Ya, kalian bisa perhatikan juga dari gambarnya ya. Kita lanjutkan. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa syarat dua segitiga dikatakan sebangun, yaitu yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tersebut sama. Yang kedua, perbandingan besar sudut-sudut yang bersesuaian tersebut sama. Ya, itu syarat dari dua segitiga sebangun. Nah, untuk memeriksa kesebangunan pada segitiga, lakukan pengujian terhadap unsur-unsur yang diketahui berdasarkan syarat-syarat kesebangunan segitiga pada tabel di bawah ini. Nah, ini ada unsur-unsur, ada 3 unsur ya. Yang pertama, unsurnya adalah sisi. Syarat kesebangunannya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang kedua, unsur-unsurnya sudut. Syarat kesebangunannya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan unsur yang ketiga adalah sisi. Syarat kesebangunannya dua sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut yang bersesuaian yang diapitnya sama besar. Ya, itu syarat-syarat dari segitiga atau kesebangunan segitiga. Ya, kita lanjutkan. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada segitiga ADE ya. Segitiga ADE, kemudian ada garis BC. Ya, garis BC-nya sejajar dengan garis DE. Tentukan syarat-syarat yang dipenuhi agar segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Kita lihat penyelesaiannya.
segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Karena apa? Ya, coba lihat segitiga sudut maksudnya ya. Sudut BAC. Coba kalian lihat gambarnya. Sudut BAC. Berarti kalau sudut BAC berarti sudutnya ada di titik A. Ya, berarti sudut BAC berimpit dengan sudut DAE. Ya, kalian sambil lihat gambarnya ya. Ya, sudut DAE ini berimpit dengan sudut BAC, maka besarnya sama, pasti sama. Ya, kita lanjutkan. Besar sudut ABC. Nah, yang mana coba lihat sudut ABC? ABC itu sama dengan sudut mana? Sudut ADE, karena keduanya adalah sudut-sudut yang sehadap. Berarti sudutnya sama besar. Kemudian besar sudut ACB. Ini akan sama dengan sudut AED karena keduanya juga sudut-sudut yang sehadap. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE karena memenuhi syarat sudut-sudut. Ya, tuh untuk contoh 1. Nah, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, ini ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, ini sudah diketahui beberapa panjang sisinya, ya. Diketahui beberapa panjang sisinya. Jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF, maka tentukan panjang sisi EF. Berarti kita akan mencari panjang salah satu sisi dari satu segitiga, ya. Nah, karena tadi, ini bagaimana penyelesaiannya? Karena tadi segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF dan diketahui bahwa panjang sisi AB adalah 5 cm, panjang sisi BC 4 cm, dan panjang sisi DE 30 cm. Maka perbandingannya, sisi yang bersesuaian ya, kita lihat sisi yang bersesuaiannya adalah AB berbanding DE sama dengan BC berbanding EF. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ya, berarti 5 berbanding 30 sama dengan 4 berbanding EF. Nah, karena tadi yang akan kita cari adalah panjang EF ya. Kemudian kita kali silang, 5 dikali EF sama dengan 4 dikali 30, maka panjang EF adalah 24. Jadi panjang sisi EF-nya adalah 24 cm. Ya, berarti kalian bisa mencari salah satu sisi jika diketahui sisi yang lain dengan menggunakan perbandingan jika ada dua segitiga yang sebangun. Itu contoh yang kedua. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, ini ada dua segitiga juga ya, segitiga yang atas yang kecil dengan segitiga yang bawah, segitiga PQR dengan segitiga SRT ya. Itu juga ada diketahui panjang-panjang sisinya. Jika segitiga PQR sebangun dengan segitiga TSR, berapakah panjang sisi ST? Kita lihat penyelesaiannya ya. Karena segitiga PQR sebangun dengan segitiga TSR, maka perbandingannya ST berbanding QP sama dengan RT berbanding RP. Nah, ST berbanding 8 sama dengan 15 berbanding 6. Maka ST sama dengan 15 dikali 8 per 6. Jadi ST-nya adalah 20 setelah dihitung ya. ST adalah 20. Jadi panjang sisi ST adalah 20 cm. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang keempat. Semakin banyak contoh, mudah-mudahan kalian semakin paham ya. Kita lanjutkan, coba kita lihat. Ini juga ada dua buah segitiga ya. Hanya ini yang diketahuinya sudutnya. Nah, coba jika segitiga PQR sebangun dengan segitiga TSR, berapakah besar sudut Q? Kita lihat penyelesaiannya. Besar sudut P itu sama dengan besar sudut T. Ini yang bersesuaian ya, sudut yang bersesuaian. Kemudian sudut Q, besar sudut Q sama dengan, karena tadi sudut P-nya adalah 30 derajat sama dengan sudut T, maka besar sudut Q adalah 180. Kita lihat segitiga PQR
ya, sudut PQR. Maka sudut Q adalah 180 karena PQR tadi berbentuk segitiga, sedangkan segitiga itu jumlah sudutnya adalah besar sudutnya 180 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 100 ditambah 30, ya, 100 itu dari sudut R-nya, kemudian 30 dari sudut Q-nya. Sudut P-nya, maaf, sudut P, ya. Maka besarnya sudut Q adalah 50 derajat. Jadi besar sudut Q tadi adalah 50 derajat. Itu ya. Ya. Itu untuk kesebangunan dua segitiga. Nah, sekarang bagaimana dengan kesebangunan pada segitiga siku-siku? Nah, kalau yang ini khusus ya untuk segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku A, B, C. Nah, kemudian sisi AD itu tegak lurus dengan garis CB. Nah, ada berapa segitiga yang sebangun di segitiga ABC itu? Nah, coba kalian lihat segitiga ABC. Ada berapa segitiga? Ya, coba kita sebutkan satu-satu ya. Nah, yang pertama ini segitiga ABC. Ini yang berarti segitiga yang besar ya, segitiga ABC itu sendiri. Nah, yang kedua adalah segitiga DBA. Coba kalian perhatikan segitiganya, segitiga DBA. Dan yang ketiga adalah segitiga DAC. Jadi ada berapa segitiga semuanya? Ada 3 segitiga. Nah, kita akan mencari rumus untuk mencari panjang salah satu sisinya, ya. Bagaimana caranya? Kita bandingkan dua segitiga terlebih dahulu, segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Nah, berdasarkan sifat kesebangunan, maka AB berbanding BD sama dengan BC berbanding AB, ya. Ini berdasarkan sifat kesebangunan, ya. Maka kita kali silang ya, AB dikali AB sama dengan BC dikali BD. Maka AB kuadrat sama dengan BC dikali BD. Nah, ingat-ingat ya, itu rumusnya untuk AB kuadrat ya, AB kuadrat sisi berarti sisi AB kuadrat. Kita lanjutkan. Segitiga yang lainnya kita bandingkan segitiga yang pertama dengan segitiga yang ketiga. Ya, berdasarkan sifat kesebangunan, maka AC berbanding CD sama dengan BC berbanding AC. Maka AC dikali AC sama dengan CD dikali BC. Sehingga AC kuadrat sama dengan CD dikali BC. Selanjutnya, segitiga yang kedua dan segitiga yang ketiga kita bandingkan juga ya, berdasarkan sifat kesebangunan. Nah, kita lihat perbandingannya. AD berbanding CD sama dengan BD berbanding AD. AD dikali AD kali silang ya, sama dengan CD dikali BD. Maka AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya dari keseluruhan ya. Kita lihat segitiga ABC tadi ya. Ini ada segitiga siku-siku ABC. Kalau yang dicari adalah AC kuadrat ya, Pak, atau panjang AC dulu lah. Kalau yang dicari adalah panjang AC, maka yang digunakan adalah AC kuadrat sama dengan BC dikali CD. Ya, AC kuadrat sama dengan, coba sambil dilihat segitiganya ya, AC kuadrat sama dengan BC dikali CD. Kemudian kalau yang ditanyakan panjang AB, maka AB kuadrat sama dengan BC dikali BD. Selanjutnya kalau yang ditanyakan panjang AD, maka AD kuadrat sama dengan BD dikali DC. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita lihat contohnya ya, contoh soalnya. Nah, ini ada segitiga siku-siku KLM. Yang diketahui adalah panjang KN dan panjang NL. Tentukan panjang MN. Nah, bagaimana panjang MN-nya? Kita lihat penyelesaian. MN kuadrat seperti yang tadi ya, yang tadi udah dijelaskan bahwa MN kuadrat itu sama dengan KN dikali LN. Nah, maka MN kuadrat sama dengan 5 dikali 20, sehingga MN kuadrat sama dengan 100. Yang kita cari adalah panjang MN. Maka MN-nya adalah akar 100, sehingga MN adalah 10. Jadi panjang MN adalah 10 cm. Ya, paham ya? Ya,
kita lanjutkan. Nah, ini ada soal AKM. Soal AKM-nya kita lihat dulu ceritanya ya. Doni, Badrun, dan Vino sedang mengadakan kegiatan pramuka di alam bebas. Mungkin kalian juga pernah melakukan kegiatan pramuka ya di sekolah. Nah, ketiga pemuda itu menyusuri daerah yang akan dijadikan rute untuk kegiatan menjelajah bagi peserta. Wah, asik sekali nih. Kita akan melakukan kita akan menjelajah nih ya di alam bebas. Namun, dalam perjalanan terhalang oleh sungai cukup lebar untuk diseberangi. Ketiga pemuda tersebut akhirnya menghitung lebar sungai apakah cukup aman untuk diseberangi dengan menggunakan peralatan yang ada. Nah, yang dilakukan mereka adalah seperti yang tertera di gambar ilustrasi di bawah ini. Nah, ini ada gambar sungai ya. Mereka akan menyeberangi sungai itu ya. Nah, Doni menancapkan tongkat di titik E tempat ia berdiri, kemudian di titik A, B, C, dan D sehingga ditarik garis. Jika ditarik garis, DE akan sejajar dengan AB. Nah, kemudian jika setelah dilakukan pengukuran, panjang BC adalah 12 meter, DC 3 meter, dan DE 4 meter. Kemudian sudutnya itu sudut ADC dan sudut ABC-nya berbentuk sudut siku-siku, membentuk sudut siku-siku. Ya, nah tentukan lebar sungai tersebut ya karena akan mengetahui lebar sungainya ya. Kita lihat penyelesaiannya. Ini kita pindahkan gambarnya ya. Gambarnya menjadi seperti ini. Diketahui bahwa panjang CB-nya ada 12 meter, panjang DC-nya 3 meter, dan panjang DE 4 meter. Yang ditanyakan adalah lebar sungainya. Lebar sungainya berarti panjang AB ya. Maka, nah ini kan segitiga sebangun ya, segitiga sebangun. Panjang DC per CB sama dengan DE per AB. Maka 3 berbanding 12 sama dengan 4 berbanding AB. 3 dikali AB sama dengan 12 dikali 4. Maka AB sama dengan 16. Jadi lebar sungai adalah 16 meter ya. Itu untuk contoh soal yang terakhir ya. Alhamdulillah, selesai sudah kita belajar tentang kesebangunan dua segitiga. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih.